Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang diperoleh nanti menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Disilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa ini. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwar al-ardha binuri syamsika wa qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, di sini Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Ahmad, Ubaidillah, Ubay, Rian, Salman, Al-Farisi, Ahmad, Ubaidillah, Rian, Fawaid, Al-Farisi, Hamid, Salman, Ziyad, Amin, Sofi, Ilham, hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua pada pagi hari ini. Kita sekarang pelajaran yang kedua dari materi bersuci dari najis dan hadas. Apakah kalian sudah memahami tentang materi najis? Coba Ziyad, najis itu ada berapa macam? Ada 3. Sebutkan. Najis mughallaqah, najis mukhafaf, najis mutawasito. Baik, bagus ya. Coba Ahmad, najis mukhafafah itu najis apa? Anak kecil, Pak, yang belum umur 2 tahun. Kencingnya anak kecil atau bayi laki-laki yang masih belum umur 2 tahun. Itu najis mukhafafah. Najis mughalladhah, coba yang lain yang bisa menjawab apa najis mughalladhah itu ya? Najis anjing dan babi yang tergolong najis berat. Anak-anak,
Di sini Bapak tampilkan gambar di layar proyektor. Nanti tugas kalian adalah mengurutkan atau menyebutkan dari macam-macam. Yang pertama, macam-macam hadas kecil. Yang kedua, macam-macam hadas besar. Sebelum kalian mengerjakan, Bapak bagi dua kelompok. Kelompok sebelah kanan ini masuk kelompok hadas besar. Kelompok yang sebelah kiri ini masuk kelompok hadas kecil. Dituliskan ya di kertas masing-masing, nanti dikumpulkan ke depan. Nanti kelompok yang terbanyak dan benar mengurutkan atau menulis dari berbagai macam hadas ini, maka kelompok tersebut akan dikasih reward oleh Bapak Guru. Silahkan kerjakan ya. Dari hasil jawaban kalian di masing-masing kelompok, maka kelompok terbanyak menjawab dan benar adalah kelompok hadas besar. Tepuk tangan. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang materi macam-macam hadas dan cara bersesuci. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat meyakini ketentuan bersuci dari hadas. Peserta didik dapat menghayati kaifiyah bersuci dari hadas. Peserta didik dapat memahami hadas dan tata cara menyucikannya, dan nantinya peserta didik akan dapat mendemonstrasikan bagaimana tata cara bersuci dari hadas. Dengan kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran ini, yaitu peserta didik nanti bisa menjelaskan pengertian hadas, bisa menunjukkan dalil tentang hadas, bisa menyebutkan macam-macam hadas, juga bisa membedakan macam-macam hadas, dan yang terakhir bisa menerapkan tata cara bersuci dari hadas ini. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan menanyakan kepada kalian, mengapa kita penting mempelajari materi toharoh ini, materi bersuci ini, mengapa kita penting mempelajarinya? Karena bersangkutan dengan ibadah, diterima dan tidaknya ibadah kita tergantung dari kesucian kita, baik suci dari najis maupun suci dari hadas. Tampilkan nanti, kalian simak, kalian perhatikan dengan baik. Nanti Bapak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kalian tentang apa
isi video yang Bapak tampilkan ini. Silakan kalian menyimak. Saya akan menyampaikan dan cara apa itu hadas. Baiklah, kita simak bersama-sama apa yang saya sampaikan pada hari ini. Hadas adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada kondisi-kondisi yang mengatur kebersihan seseorang dan memerlukan mandi atau wudhu sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Macam-macam hadas ada dua. Yang pertama yaitu hadas kecil. Hadas kecil ini terjadi apabila seseorang mengeluarkan air, minyak, atau gas dari mulut. Setelah mengalami hadas kecil ini, seseorang harus berwudu sebelum melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar ini terjadi apabila seseorang mengeluarkan mani atau sperma baik melalui hubungan intim, mimpi basah, atau metode lainnya. Setelah mengalami hadas besar ini, seseorang harus mandi wajib atau mandi junub sebelum dapat melaksanakan sholat atau ibadah. Segera bersuci, yang pertama dengan wudhu. Wudhu berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih. Adapun pengertian wudhu menurut istilah adalah membersihkan anggota wudhu dengan air yang suci dan menyucikan berdasarkan syarat dan hukum tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Kedua, yaitu dengan tayamum. Tayamum menurut bahasa artinya menuju ke debu, sedangkan menurut istilah adalah mengusapkan debu ke wajah dan tangan dengan niat untuk mendirikan sholat atau lainnya. Demikianlah saya tentang macam-macam hadas cara mengujikannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tayangkan tadi, maka Bapak di sini akan bertanya kepada kalian, video tersebut menjelaskan tentang apa? Ya, tentang hadas dan cara menyucikannya. tentang hadas dan cara menyucikannya. Bagus. Video tersebut apa yang kalian ketahui tentang hadas? Ya, Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. bagus. Bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar? Coba. Ya. Sudah. Nanti dijawab oleh kelompok hadas besar. Siapa yang akan bertanya?
Ya. Kalau kita mau berwudu tapi tidak ada air, bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Ya, pertanyaan bagus ya. Kelompok hadas kecil tadi bertanya bagaimana cara mensucikan hadas kecil kita mau berwudu tapi tidak ada air. Coba kelompok hadas besar jawab ya. Ya, Ya, dengan cara bertayamum. dengan cara Bertayamum. yang ya sudah bagus. Kalian browsing di laptopnya masing-masing tentang hadas dan cara mensucikannya. Juga nanti kalian bisa mencari sumber lain di perpustakaan dan berdiskusi kepada guru mata pelajaran, baik mata pelajaran fikih maupun guru mata pelajaran yang lain. Silakan browsing, nanti Bapak beri kesempatan untuk bertanya dari masing-masing kelompok. Jadi kelompok hadas kecil bertanya, Bapak mengajar apa di madrasah ini? Yang ngajar fikih di kelas. Apa yang mau ditanyakan? Sejauh apa pentingnya kita bersuci dari hadas? Pentingnya kita ini kita membahas tentang hadas, kita ketahui dulu bahwa dalam agama Islam ibadah itu harus dalam keadaan baik suci dari hadas besar maupun hadas. Setelah itu hadas itu memiliki arti bahwa seseorang itu dalam keadaan tidak suci. Contohnya orang yang mau sholat harus dalam keadaan tidak hadas dan hadas sendiri mempunyai dua macam pengertian. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Yang hadas kecil ini seperti contoh orang yang kecil, kemudian orang yang sedang keluar kencing, kemudian orang yang saling bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan dan lain-lain. Kemudian yang kedua hadas besar, ini contohnya itu ketika seseorang itu mengeluarkan cairan sperma dari tubuh seseorang. Maka dari itu cara menangani, cara mensucikan hadas-hadas tersebut, terutama yang pertama hadas kecil, kita harus setelah kencing dan melaksanakan ibadah sholat atau membaca Quran, kita kalau hadas besar kita cara mensucikannya dengan mandi besar. Misal tidak ada air, bagaimana cara bersuci hadas? Nah, kalau tidak ada air, ketika kita dalam keadaan berhadas, dalam artian tidak suci, baik itu berhadas kecil atau besar, maka dalam Al-Quran dan hadis itu kita harus melaksanakan tayamum sebagai ganti dari tayamum sendiri itu tidak dilaksanakan dengan menggunakan air, karena air tidak ada, kita harus menggunakan dengan yang
bisa kita cari di tembok-tembok atau kita cari di tempat-tempat yang sering terpapar dengan debu. Dan yang penting debu ini suci, maka kita sah untuk melaksanakan tayammum dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Ya. Wis mari. Sudah ngomong. Setelah kalian browsing di komputer masing-masing dan kalian mencari sumber di perpustakaan, juga kalian berdiskusi kepada guru lain dan berdiskusi kepada teman sejawatnya, silakan kalian dari masing-masing kelompok mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok hadas besar. Silakan, siapa yang akan maju untuk mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yakni hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cara mencucikannya dengan tata cara berwudu atau tayamum. Hadas besar tata caranya kalau menyucikan menggunakan hadas besar atau mandi wajib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pada hari ini bisa disimpulkan bahwa hadas itu ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bisa disucikan dengan cara berwudu atau bertayamum, dan hadas besar cara menyucikannya yaitu dengan mandi besar. Anak-anakku sekalian, kita sangat penting untuk mempelajari macam-macam hadas ini dan cara menyucikannya. Kenapa? Karena sah dan tidaknya suatu ibadah tergantung dari kesucian kita. Kalau kita masih belum suci, maka kita tentunya tidak bisa melakukan ibadah. Karena prasyarat dari melakukan ibadah itu yaitu kita harus suci, baik suci dari hadas maupun dari najis. Kiranya pelajaran pada pagi hari ini sampai di sini, dan pelajaran ini kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.